Halo semuanya, perkenalkan, Saya Ai. saya Hanumi. Jadi setelah kemarin upload video yang viewersnya masih segitu-segitu aja dari pas di-upload, kali ini mau coba ngajak suami buat berekspansi dari yang tadinya obrolan-obrolan kita kalau mau tidur atau obrolan-obrolan kita di sela waktu-waktu luang kita gitu, pengen di share aja sih, siapa tahu mungkin dari yang nonton atau dari yang komen ada bisa kayak pandangan baru atau pemikiran baru terkait topik-topik yang bakal kita bahas yang nggak tahu juga sih nanti random atau gimana gitu. Jadi yang jelas gunanya video ini adalah untuk mengingatkan kita juga sih, apakah idealisme kita di kemudian hari akan luntur, atau akan berbelok, atau akan berpihak pada kapitalisme. Emang selama ini berpihak pada apa gitu. Nah, itu kan akan kelihatan. Mudah-mudahan ini jadi reminder, jadi pengingat kita juga gitu sebagai orang yang sedang membangun rumah tangga, hidup bersama gitu, terus menghadapi dunia dengan sukacita. Nah, ini ada nih udah yang tadi jadi disiapin. karena kita bingung ya, maksudnya mulainya dari mana. Jadi kita coba untuk ini nulis belum perkenalan bro. Harapan. Ini nulis topik-topik yang kira-kira bakal Mimi pengen tahu, pengen bahas bareng, pengen diskusi bareng. Papa juga tulis. Jadi nanti kita udah tulis nih di sini 5, Mimi 5, Papa 5. Nanti kita bahas dari yang dari sini gitu yang udah kita tulis. Udah soal ya. macam-macam, ada soal pendidikan, ada soal parenting, ada soal apa gitu. Oke, siapa yang duluan? Oke. Sekolah. Topik pertama soal sekolah. Gimana ya? Mimi nulis ini dalam rangka mau tahu apa sih, atau mau share apa sih? Mau tahu tentang sistem sekolah, tentang sekolah yang lagi Papa jalanin juga, kayak gitu. Fokusin aja dulu ke sekolah, dan karena Mimi nulis tentang pendidikan juga, mungkin nanti kalau misalnya sistem pendidikan di Indonesia, mungkin nanti yang satu lagi tuh. Oke, jadi ada belajar, ada sekolah, ada pendidikan. Nah, ini tentang yang sekolah. Nah, sekolah lembaga pendidikan ya, lembaga penyelenggara pendidikan yang sekarang sedang dikelola di Pangandaran, namanya SMK Bakti Karya Parigi. SMK Bakti Karya Parigi ini dioperasikan di bawah naungan Yayasan Dharma Bakti Karya. Nah, Papa itu jadi ketua yayasannya. Terus sekolahnya ini mempunyai program. Satu diantaranya program beasiswa full untuk pembiayaan sekolah selama 3 tahun bagi seluruh siswa, namanya kelas multikultural. Nah, kenapa beasiswa ini dinamai multikultural? Karena harapannya di kemudian hari kami ini penyelenggara pendidikan di SMK Bakti Karya juga bersama-sama dengan publik, dengan pemerintah, dengan masyarakat, bagaimana caranya menciptakan ekosistem belajar orang-orang, terutama soal hal-hal yang kaitannya dengan keragaman, isu-isu keragaman, mulai dari menerima, mengapresiasi, memberi tempat, dan melindungi keragaman. Jadi program ini tuh misinya ke arah sana gitu. Jadi kelas multikultural ini tuh kelas yang mengangkat keragaman, isu-isu keragaman. Nah, keragaman apa yang udah ada di program kelas multikultural ini? Kalau keragamannya dilihat dari input siswa, misalnya input siswa artinya siswa-siswa yang belajar di sana udah sangat beragam. Saat ini sekolah ini sudah membeasiswakan 149 siswa. Nah, diantaranya sudah lulus ada 62 orang. Nah, mereka terdiri dari 21 provinsi, 28 suku. Nah,
Tapi tidak dihitung dengan yang baru masuk sekarang ya, karena ada masuk sekarang sekitar 16 suku. Oh, yang baru mau masuk nih tahun ini. Dari 10 provinsi. Nanti rencana keberangkatannya 9 Agustus. Gitu. Nah, selain keragaman daerah, suku, ada juga keragaman agama. Nah, keragaman agama ini nggak banyak sih, Islam, Katolik, Protestan. Nah, cuma Protestannya ini ada beberapa, istilahnya beberapa gereja ya, seperti Pentakosta, Advent, kayak gitu. Nah, nanti juga ada keragaman latar belakang daerahnya, misalnya dari daerah konflik, dari daerah terisolir, dari daerah terdepan, dari daerah yang istilahnya daerah tertinggal gitu. Nah, itu ada juga. Terus dari sisi pekerjaan orang tuanya, wah ini paling beragam. Yang PNS malah seumur-umur baru ada 2 misalnya. Orang tuanya PNS. Orang tuanya PNS. Yang TKI, anak TKI itu orang tua yang orang tuanya itu TKI gitu, itu sekitar 20%. Yang petani 30-an%. Yang nelayan 30-an% juga, karena banyak juga ya ternyata siswa dari daerah pesisir, angkatan-angkatan pertama tuh. Terus ada sisa-sisanya sih udah swasta, ada yang nggak punya kerjaan, ada yang nggak punya orang tua juga, sudah nggak punya orang tua gitu. Tapi dari sisi latar belakang itu jelas ini yang paling banyak, latar belakang orang tua gitu. Sebelum ke situ, yang Mimi tahu ya, maksudnya Mimi coba urutin dari awal dulu nih, biar ada gambaran juga ada tentang sekolah ini. Di sekolah ini tadinya ini ya, sekolah, jadi tadinya SMK biasa, terus mau bangkrut gitu, terus Papoy di komunitas pengen mengakuisisi sekolah tersebut gitu. Enggak pengen mengakuisisi sih, jadi ceritanya begini. Ceritanya di kampung Papoy itu dulu, sebelum kita kenalan, di kampung Papoy dulu, Papoy itu berkegiatan di komunitas sambil ngerjain beberapa proyek pertanian. Komunitas namanya? Komunitas Belajar Sabalan. Nah, Komunitas Belajar Sabalan itu salah satu kegiatannya itu memang ke sekolah-sekolah. Sekolah terdekat adalah SMK Bakti Karya. Tapi waktu itu sekolahnya memang sedang dirudung masalah perizinan, masalah fasilitas, masalah tenaga pendidik, dan masalah siswa. Nah, waktu itu Papoy ngobrol lah sama si bapak, katanya tuh ada sekolah di situ, kasihan katanya. Masa di suatu saat katanya di kampung ini pernah ada sekolah gitu kan, terus sekolahnya sekarang sudah bangkrut gitu. Terus kemana nih anak-anak muda orang sini ini gitu kan. Nah, akhirnya dari situ ya udah bantu ngajar. Tapi saya nggak sendiri, ada beberapa orang teman-teman komunitas yang ngajar di situ. Nah, ujung-ujungnya karena banyak kan teman-teman komunitas di situ dan butuh lahan, akhirnya nyarilah lahan. Terus dapatlah lahan yang sekarang sudah menjadi hak kelolanya ada di yayasan. Itu tanah sudah diwakafkan di situ. Nah, di lahan itulah si sekolah ini tuh kayak pindah gitu loh. Nah, terus si manajemennya pindah dari yang pengelolaan manajemen sebelumnya, yayasan sebelumnya, dipindah ke yayasan yang saat ini jadi ketuanya gitu. Nah, terus teman-teman guru yang sekarang ngajar pun itu rata-rata teman-teman dari komunitas Sabalan gitu. Jadi nggak beli yayasan atau mau akuisisi yayasan, enggak sih. Menyelamatkan sekolah yang hampir bangkrut aja gitu. Nah, kenapa waktu itu diselamatin? Karena sayang banget ada siswa di situ. Waktu itu angkatan pertama 20, angkatan kedua 3 orang, angkatan ketiga 5 orang. Itu tuh sayang, mereka udah sekolah gitu 3 tahun gitu. Masa sekolahnya bubar ya nggak dapet apa-apa dong. Mungkin bisa dapat ijazah paket C, tapi kan sayang aja gitu. Akhirnya kita perjuangkan itu izin operasionalnya waktu itu, terus segala macem lah. Sampai bahkan berarti udah mati tuh.
apanya? Izin operasionalnya. Bukan, tapi memang sulit diperolehnya karena waktu itu legalitas yayasannya itu belum lengkap. Akhirnya kita lengkapin di tahun itu juga sampai selesai itu izin operasional, yayasannya udah beres ya, udah pindah. Waktu itu isunya sekolah ini mau di merger sama sekolah lain, cuma karena siswa-siswa pada jauh kalau di merger, akhirnya yaudah ini kasihan nih kalau kejauhan nggak bakal bener Merger juga kemana? ke sekolah lain gitu. Terus beda Sekolah negeri, jurusan, sekolah swasta. Akhirnya ya udah kita perjuangkan lah istilahnya gimana caranya dapat persyaratan yang cukup gitu. Bahkan di tahun itu juga di akhir tahun dirancang untuk akreditasi. Akhirnya tahun 2015 terakreditasi gitu. Terus tahun 2016 jurusannya dipindah, jadi jurusan teknik komputer jaringan dipindah sejak 2016 jadi jurusan multimedia. Di tahun itu juga barulah ada program kelas multikultural, jadi ngundang siswa lewat medsos, lewat internet untuk sama-sama belajar di Bakti Karya gitu. Terus dijemput deh mereka di bandara gitu, terus ketemu gitu kita. Ya. Nah tadi kan sekolah ini kan beasiswa full ya, dari tiket, dari makan, minum, asrama, seragam, sampai ya buku gitu. Sampai pokoknya 3 tahun itu nggak ada kewajiban orang tua bayar apapun, kecuali bayar jajan anaknya sendiri. Jajan untuk kebutuhan hidup. Beli sabun, gitu. Beli pulsa, beli jajan-jajan gitu. Nah, karena itu makanan disediakan udah. Itu kalau kan ini kan Papua selalu men-state sekolah ini kan sekolah milik publik ya. Berarti boleh dong nanya. Itu sebenarnya pendanaannya tuh gimana sih? Apa dari mana gitu? Terus cukup apakah enggak? Cukup begitu kan? Karena kan ya tahu sendiri sehari-hari aja. Iya. Nah itu jadi gini biar tuntas juga nih. Sekolah ini beasiswa penuh, jadi ke seluruh siswa. Seluruh siswa itu nggak ada yang dibebankan pembiayaan ke orang tuanya. Nah kenapa? Karena kita tidak ingin di kemudian hari sekolah ini menjadi tidak bisa diakses oleh orang-orang yang nggak punya biaya untuk iuran. Karena itu semangat konstitusi, semangat kemerdekaannya Indonesia gitu loh. Indonesia kan merdeka, yang paling revolusioner dalam kemerdekaannya ya hak atas pendidikan. Jangan sampai hak orang mau belajar di sebuah institusi pendidikan atau lembaga pendidikan terbatas gara-gara dia nggak punya duit gitu loh. Di kemudian hari kan itu bisa terjadi gitu loh. Nah ya udah semuanya tidak ada sistem iuran. Nah, terus gimana dong nanti orang tuanya? Ya orang tuanya kalau misalnya punya uang atau punya istilahnya mau kontribusi, kan kita udah sediakan jalur donasi. Nah, jalur donasi ini dari orang tua juga bisa, boleh gitu. Nah, biar apa? Biar orang tua juga sadar gitu, semakin dia memberi banyak ke donasi ke sekolah, semakin bagus ekosistem pendidikannya tuh buat anak-anaknya juga gitu. Nah itu prinsipnya. Jadi betul itu beasiswa aja penuh selama 3 tahun nggak bayar sama sekali. Nah terus dari mana perolehan biayanya selama ini? Macam-macam ya. Untuk penyeberangan tiket dari tahun pertama itu di kampanye kitabisa.com. Tahun berikutnya ada dermawan yang membantu membelikan tiket. Tahun berikutnya ada dukungan finansial dari CSR, lembaga, itu angkatan ketiga. Angkatan keempat juga sama. Nah angkatan kelima kemarin ada donatur juga. Beberapa donatur itu mengumpulkan istilahnya untuk beli tiket siswa gitu. Itu khusus sebab tiket nih. Nah angkatan ke-6 ini nih karena gunjang ganjingnya mau di lockdown, terus ada dipersulit di perjalanan, bahkan sekarang kan sampai tanggal 20 besok tuh di PPKM darurat ya. Nah bingung nih, kita memang udah nentuin waktunya 9 Agustus siswa mau berangkat, memang belum ada pendanaan khusus mengcover siswa-siswa itu, baru 2 siswa mungkin. Sementara siswa yang mau berangkat dari luar Pulau Jawa ada 23 jumlahnya.
ada 22 jumlahnya, baru tercover 2 orang. Jadi sekitar 20-an calon siswa memang belum dapat tiket. Nah, itu direncanakan ya itu ngajak publik. Cuma kan ngajak publik lagi PPKM darurat kayak gini agak sulit juga ya. Nah, ini dilema sih. Jadi terus gimana dong nanti yang udah daftar ini terancam nggak berangkat? Ya berangkat. Kita akan carikan gimana caranya gitu, dan saya yakin banyak kok orang-orang baik, orang-orang yang punya keprihatinan terhadap sistem pendidikan. Makanya kalau ada ide semacam yang dilakukan di Bakti Karya, pasti akan bantu, pasti akan dukung. Ada aja itu orang begitu, karena kemewahan terbesar sekolah ini kan mempertemukan siswa dari berbagai macam daerah, ketemu di tempat yang sama, baru duduk saja sudah punya jaringan nasional, dan ini akan berguna di kemudian hari ketika mereka sudah lulus, ketika di kepalanya mereka sudah punya prinsip-prinsip menjadi pendamai. Ini akan sangat berguna di kemudian hari. Jadi pokoknya sih yakin adalah pasti yang mau support gitu ya. Besar kecilnya ya gimana nanti, tapi masih ada waktu 1 bulan lebih, pas 1 bulan untuk nyari pendanaan. Ya, tanggal 9 ya. Ya, memang ada juga sih yang bilang, oh ini pasti udah punya banyak duit kan sekolah ini kan. Karena gini, jadi yang sebenarnya kalau dilihat dari kacamata Mimi ya, sebagai orang yang Mimi tuh sengaja nggak terlalu nyebur gitu ke sekolah buat bantu gitu, karena pengen coba lihat dari mata awam gitu. Nah, dari kacamata Mimi tuh kayak gila nih, sekolah beasiswa full, belum tiket, belum makan kan, yang sehari-hari itu pasti gede kan, belum gaji guru-guru kayak gitu. Ini pasti butuh duit banyak banget nih. Tapi Mimi tuh nggak pernah lihat dalam artian ya di medsos apa di apa gitu, intinya kayak ya sekolah ini going well aja, kayak ya udah berjalan baik-baik aja gitu. Jadi nggak ada terlintas ya, kalaupun donasi ya donasi dalam artian secukupnya aja gitu loh. Minimumnya berapa? Kita lanjut nih. Ada ini. Ada Abang Tan yang mau gabung dalam pembicaraan. Jadi sampai mana? Iya, maksudnya kayak dari sudut dari Mimi, orang yang biasa, orang yang nggak ada di sekolah gitu, nggak terjun ke sekolah, kayak menganggapnya oh ya udah yayasan tuh udah punya duit, udah berjalan baik gitu. Iya. Karena ya emang nggak ditunjukkan juga kan ke publik kalau sekolah ini butuh duit, sekolah ini. Iya, jadi dari dulu, dari awal ada konsep beasiswa ini, prinsip pertama kita nggak mau menunjukkan. Iya, jadi gepeng ini buat pertanyaan nanti. Nah, itu memang dari awal lembaga ini tuh nggak dimaksudkan untuk apa ya, menunjukkan sisi mengkhawatirkannya gitu loh. Karena memang sekolah ini dibuat untuk bersukacita, berbahagia, untuk orang-orang juga yang mau bergabung di kami itu dengan gembira kayak gitu. Jadi nggak mau mengekspos urusan-urusan sekolah ini nggak punya duit loh, kalau mau bantu boleh ya, atau mau kayak gitu loh. Nah, terus yang kedua, memang kan semua relawan atau donatur yang mau tahu soal keuangan yayasan itu pasti dibuka, dan mudah sekali karena semua pembiayaan diperoleh itu langsung ke rekening yayasan. Nah, rekening yayasannya itu ada rekening korannya, terus bisa dibuka kan si rekening korannya itu, terus dijelaskan ke orang-orang sumber pendananya dari mana dan penggunaannya untuk apa. Waktu itu pas waktu ada isu SARA tahun 2017, pokoknya lagi rame lah. Setda kabupaten itu minta detail pembiayaan sekolah dan peruntukannya plus nama-nama donaturnya. Nah,
kami tunjukkan gitu. Jadi nggak ada soal dengan itu. Cuma memang nggak tadi kalau kesannya kok punya duit mulu. Ya iyalah, kalau kesannya nggak punya duit, siapa yang mau nyekolahin anaknya di sini? Nah, tapi faktanya memang bertahan aja gitu loh, walaupun kurang sana sini, kadang menghutang sekolah ini banyak hutangnya dulu. Itu ke bank. Jadi misalnya ada 4 rekening guru, pernah satu ketika 4 rekening guru itu kita pinjam untuk meminjam ke bank, terus dibayar dicicil bulanan. Untuk apa? Untuk membiayai kebutuhan operasional di sekolah, sama bayarin guru, terus sama bayarin ini kebutuhan dapur. Kan makan siswa itu juga besar, 180 porsi sehari. Gitu sih ininya apa? Intinya konsepnya tuh kan ini sempat ngobrol juga ya sama Papa gitu. Tadinya kan kayak macam campaign lain lah, misal bukan mengkapitalisasi tapi lebih ke menjual kesedihan gitu. Enggak jual kesedihan juga, atau tapi mengangkat atau mengekspos perjuangan. Perjuangan kan yang siswa, yang aku lakukan kayak gitu loh. Kan ini sempat ngobrol gitu juga ya. Berarti kan sebenarnya kan mau apa sih tadi? Ya elah, itu loh tadi. Gini aja, jadi intinya kan sekolah ini tetap butuh duit kan. Maksudnya dalam artian sampai sekarang itu belum mencapai kondisi idealnya sebuah sekolah. Misalnya kita misalnya gini, kita pengen sekolah ini misal anak-anak tercukupi makannya bernutrisi, misal sekali makan misal hitung aja 10.000 kali 3 kali makan kali banyaknya siswa, kan ada dong berarti hitungan idealnya tuh berapa gitu, dan realisasinya berapa, dan itu belum mencapai itu. Belum. Kayak misalnya kira-kira berapa persen? Misalnya siswa nih makan sehari-hari ada makanan nasi sama lauknya, tapi kalau dihargakan itu paling ditaksir 3.000 perak per porsi. Di zaman saat ini ya, makan 3.000 perak pasti kan belum layak lah. Iya, tapi maksudnya nggak se harga 3.000 perak ala Jakarta atau kota lain, nggak, karena sebagian ya setengahnya sekarang itu dipenuhi dari ladang sendiri, dari kolam sendiri, dari sawah gitu. Bukan sendiri juga sih sebenarnya, masih pinjem punya pembina yayasan. Nah makanya kita lagi kampanye 1 hektar saja itu untuk menambah aset yayasan supaya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memenuhi pangan siswa itu terpenuhi gitu. Nah jadi kalau pembiayaan di yayasan tambah jumlah berapa? 1 tahun nih. Saya juga jarang sih mengungkapkan ini ya, tapi kira-kira kebutuhan yayasan yang ideal, bukan yang ideal, yang setiap setidaknya tahun ada tercapai lah kira-kira gitu ya, tahunan 5 tahun ke belakang itu per tahun itu 650-an. Nah kalau idealnya itu 1,2 1,3 itu sudah titik aman tuh. Nah untuk apa? Biaya awal tahun itu tuh tahun ini saja untuk memberangkatkan 24 siswa, satu angkatan lah, memenuhi kebutuhan 24 siswa itu tuh sekitar 96-98 juta, hampir 100 juta. Itu dari tiketing itu setengahnya. Tiketing siswa, terus penjemputan, terus akomodasi seperti lemari, kasur, alat makan dan lain-lain. Itu termasuk 100 juta itu? Ya, 96-98 juta itu tuh termasuk lemari, kasur, alat-alat yang dibutuhkan oleh si siswa itu, termasuk seragam. Nah seragam itu alma mater, olahraga, seragam angkatan, seragam produktif gitu. Nah yang bawa itu siswa cuma bawa putih abu sama bawa baju adat, sisanya di cover lembaga. Nah itu saja udah habis hampir 100 juta kan. Nah
berikutnya tuh makan minum siswa. Makan minum siswa ini angkanya ini yang paling gede. Sekitar 200-an lah. Tapi nggak terasa kan, jadi dan itu dengan kebutuhan asrama lainnya, maintenance asrama, listrik juga lumayan gede juga. Listrik berapa sebulan? Ada 4 kita, ada 1, 2, 3, 4 kilometer. Satu asrama sekolah, asrama putra, asrama putri sekolah, terus sama satu lagi Kampung Nusantara. Kan ada saung gitu, saung buat aktivitas sama masjid. Total berapa tuh buat listrik dong? Apa ya, nggak tahu ya, gede sih lumayan, 1 juta di atas lebih gitu. Oh enggak, tapi nggak nyampe 5 juta sebulan. Enggak, karena yang sekolah itu udah diubah jadi yayasan, kan itu lebih murah. Nah terus itu yang asrama tadi ya. Nah biaya operasional biaya yang kedua yang paling gede itu khusus honorarium guru. Honorarium guru itu ada 18 SDM-nya. Nah 18 ini tuh berdasarkan fungsi masing-masing, ada yang di yayasan, ada yang di sekolah. Itu tuh gede, itu banyak gede. Walaupun belum UMR, apalagi kalau sudah UMR. UMR Pangandaran itu 1,8 sekarang. Itu cukup besar. Udah mendekati angka UMR sih, tapi belum semua guru gitu. Nah itu angkanya cukup besar tiap bulan. Tiap bulan itu 25-30 juta untuk hanya bayar itu doang honorarium. Belum kan kalau ada kegiatan honorarium juga ada kan. Misalnya ada tugas guru monitoring magang siswa kayak di situ. Nah terus biaya operasional sekolah ini juga gede. Ada kentut. Ada apa ini? Itu minuman papa. Minum. Nah biaya operasional sekolah itu ada ini. Ini tutup Internet. apa kopi? Terus alat habis pakai buat bahan-bahan pembelajaran, buat perjalanan dinas. Perjalanannya suka lagi ada rapat, lagi ada koordinasi gitu. Terus buat tamu, ada tamu datang ke situ, terus buat rapat, terus macam-macam sih, buat persiapan ujian, buat persiapan apa itu operasional gede. Setahun itu 100-an juta lebih itu hanya buat operasional. Minum dulu poin, minum, jangan ngomong terus poin. Mantap. Pegang sendiri lah. Pegang sendiri. Taruh dulu ke atas. Gitu, jadi operasional tuh. Itu juga. Itu 650 tuh yang udah realisasi. Iya, Bisa direalisasi. kan ada biaya untuk pembelian alat-alat juga, pengadaan sarana. Itu tuh yang terjadi tahun lalu tuh begitu. Maksudnya lalu lalang. Jadi dari idealnya kan 1,2 M setahun. Sekarang udah bisa dari dana bos, terus jauh masih. Dana dari donatur itu berapa persen, itu yang ditanya. Sudah bisa. Kalau kebutuhannya 1,2 atau 1,3 dan terpenuhinya 600-an ya berarti baru setengahnya. Baru setengahnya itu pun dengan kegiatan-kegiatan di Kampung Nusantara, karena yayasan ini juga istilahnya kan menciptakan ekosistem nih, bukan hanya di sekolah dan di asrama, tapi juga di masyarakat. Kegiatan-kegiatan di Kampung Nusantara itu dibiayai sama program-program yayasan. Kerja dulu ya. Tapi tadi terpik. Ya. Biar bisa masuk lagi ya. Begitu. Nah si Kampung Nusantara ini dibiayai juga oleh yayasan, walaupun yayasan juga dapat duitnya dari sponsor-sponsor juga ya. Cuma karena satu pintu masuk pembiayaannya, jadi dihitung jadi pembiayaan lembaga aja.
Wah, ada kerucut jadi agak nggak smooth nih. Nggak apa-apa. Ini muncul. Ini kita disponsorin sama Silver Queen. gitu kira-kira terkait dengan lembaga nih. Tadi yang Abang mau nanya nggak? Mau nanya tentang sekolah nggak? mau Apa? Mau nanya apa? Hah? Siapa kepala sekolahnya sekarang? Mang Atiep. Bang Atiep. Mang Atiep kepala sekolahnya sekarang katanya itu. Mungkin teman-teman ada yang ngelihat video ini dan ada yang ingin ikut terlibat ya pasti kami membuka dengan sangat terbuka untuk berkolaborasi bareng-bareng gitu menciptakan ekosistem pembelajaran di sebagaimana yang dilakukan saat ini gitu. Nah, terus yang siswa yang mau berangkat ya nggak usah khawatir juga, nanti ada waktu 1 bulan tiketnya kita carikan sebelum tanggal 9 ya. Nah, terus untuk pemenuhan kebutuhan kayak misalnya pemenuhan honorarium guru segala macam. Ini kita ada penangguhan nih untuk bulan ini, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi ini juga akan segera dipenuhi gitu. Belum ada gambaran sih dari mananya. Tapi memang di perencanaan lembaga harusnya sih bulan ini atau bulan depan terus bisa terpenuhi gitu. Nah, gitu sih. Makanya sampai saat ini kan Papa juga nggak kerja di tempat lain. Karena memang fokus supaya si lembaganya ini mandiri dulu gitu. Nah, untuk mandiri ini mungkin ya perlu waktu lama ya. Karena kemandirian ini penting nih, kayak misalnya gini, si siswa dapat beasiswa itu kan saat ini tuh tanda petik ya seluruhnya itu dari donor. Nah, kalau lembaganya sudah mandiri, itu tuh beasiswa itu dari lembaganya. Jadi si siswa yang masuk ke sekolah itu nggak ngerasa dikasih gitu aja gitu, tapi gara-gara keterlibatan mereka juga hidup di lembaga itu. Makanya mulai sekarang udah mulai terlibat tuh, walaupun cuma seminggu sekali, misalnya ada piket masak bareng-bareng ada timnya gitu, diatur jadwalnya supaya mereka juga selain hidup mandiri, mereka juga ngerasa yang membiayai mereka juga sebenarnya mereka juga sendiri ikut kontribusi gitu. Itu kan harga diri orang-orang yang dapat beasiswa di situ. Jadi bukan karena faktor kasihan, bukan karena faktor si siswa-siswanya itu harus dibantu karena nggak punya duit kayak gitu, enggak. Tapi dibeasiswakan karena memang sistemnya udah mendukung ke arah kemandirian gitu. Biar nggak repot juga tiap tahun nyari duit kan. Bidang usahanya juga si Bori kemarin tuh kan sudah dibuat tuh marketplace-nya, terus produksinya. Terus sekarang kita juga udah mulai kerjasama dengan lembaga lain kayak rakit komputer, jualan komputer sekarang Baktikarya sudah mulai nih. Tapi open source sistemnya yang hemat energi itu. Udah ada yang beli belum? Udah. Baktikarya sendiri beli hasil karya siswa sendiri dengan donasi dari beberapa perusahaan, dibelikan bahannya terus dirakit sendiri, terus dipakai juga gitu. Nah, ini siap dijual juga ke sekolah yang lain yang mau menghemat energinya. Kan 1:10, kalau satu komputer biasa itu kalau pakai komputer ini tuh bisa daya yang sama itu bisa menghidupkan 10 komputer. Sistemnya open source, jadi enak lah makanya juga. Yang terbiasa sama Windows mungkin agak gelagapan gitu, tapi yang sering pakai Android, Linux kayak gitu, Ubuntu itu udah oke banget. Oke, berarti pendanaan sekolah dan yang Mimi simpulin ya, pendanaan sekolah saat ini sumbernya dari pertama pasti pemerintah, bos. Pemerintah Terus, itu 150 juta setahun. Terus sponsorship pasti ada. Ada sponsorship tahun, kalau yang tahun lalu ya sponsorship itu bisa lebih dari 300. Sponsorship perusahaan, lembaga-lembaga, pokoknya yang lembaga, bantu, yayasan gitu. mau sifatnya program ataupun
dukungan kegiatan itu tuh itunya dianggapnya sponsorship aja. 3 donasi dari Nah, donatur. Sponsorship itu sebetulnya itu bentuk donasi tapi lembaga. Nah, kalau yang personal, donasi personal itu Sebutannya apa? donatur personal lah atau kakak asuh gitu. Itu 1 tahun itu lebih dari dana bos. Lebih dari dana bos. Terus ada lagi nggak? Oh, sama ini, sama usaha milik lembaga ya terakhir mungkin. Usaha milik lembaga memang belum berpenghasilan karena kalaupun ada buat bahan lagi gitu, masih ini ekosistem. Nah, ini mau ngebahas part ini nih, misalnya nih, nggak usah panjang-panjang ya soalnya kayaknya udah 40 menit lebih. Kan idealnya nggak, sebenarnya nggak lama-lama banget. Yang dari pemerintah udah nggak usah dibahas. Terkait sama ini kan jumlah siswa pasti. Yang kedua dari sponsorship. Kalau misalnya ada nggak sih patokan gitu, misalnya prinsip-prinsip yang dipegang sama sekolah nerima dari sponsorship tuh kayak gimana? Nggak mungkin dong, misalnya ya kayak misalnya partai politik nih mau nggak nerima? Partai politik nggak apa-apa konteksnya, tapi bentuknya hibah tanpa syarat gitu. Nah ini mau nanya nih untuk yang dari sponsorship yang nggak boleh aja? Itu ya prinsip-prinsipnya gini ya, yang nggak boleh dulu. Ya maksudnya kita punya beban moral aja gitu. Itu yang politisi yang kena skandal korupsi. Nah itu pasti kita mendingan enggak gitu. Atau lembaga-lembaga yang memang sedang berkaitan dengan masalah hukum, soal lingkungan, misalnya soal pengembangan pajak, itu nggak mau. Nah, atau yang ada kaitannya dengan hal-hal yang kontradiktif dengan sekolah, misalnya drugs, kayak gitu. Nah, kita juga nggak mau. Misalnya ada sponsor minuman beralkohol, kayak itu enggak. Nah, itu sih batasan-batasannya tuh batasan-batasan etika norma ya. Aja gitu ya. Tapi kalau misalnya ada politisi, maksudnya dia itu kayak aktif di partai politik gitu, terus mau berdonasi ya silakan aja di situ. Itu tapi nggak ada syarat. Kalau partai gitu. Partai juga boleh, tapi nggak ada syarat. Misalnya harus nanti warnanya jadi warna sesuai dengan partai, nggak mau. Atau gitu. Pasang simbol-simbol partai, nggak. Nah, kalau perusahaan CSR misalnya logonya silakan pasang logo. Tapi kalau perusahaannya lagi dalam sengketa hukum, enggak. Terus itu yang sponsorship dari yayasan, lembaga atau perusahaan itu. Kalau dari perorangan? Kalau dari perorangan, apa aja bentuk yang bisa kita kasih kontribusi? Dari perorangan ini kan sistemnya ini terbuka siapapun ya. Ada yang mau rutin bulanan boleh, ada yang mau sekali donasi boleh gitu. Nah, yang pantangannya sih nggak ada pantangan sih. Jadi saya itu apalagi nih kan tadi ada program 1 hektar. Nah, ada 1 hektar untuk pengadaan lahan. Untuk ada donasi yang tadi dimaksud itu untuk kakak asuh. Tadi kakak asuh yang 2 ini. Jadi cuma punya 2 program sebenarnya kampanyenya. Apa? Ya itu sih 1 hektar saja sama si Bakti Karya Velo namanya. Yang itu tiket nggak bakal dikampanyein? Dikampanyein, tapi itu kan setahun sekali doang. Itu dikampanyeinnya biasanya pakai proposal. Nah cuma yang tahun ini proposalnya mental semua karena COVID. Ya pasti. Iya mikir-mikir sih. Terus kalau ini ke pemerintah, gini, pemerintah itu nggak punya mekanisme pembeasiswaan bagi sekolah-sekolah yang punya inisiatif untuk menyelenggarakan pengembangan lembaga pendidikan. Misalnya untuk tiket siswa gitu ya dari berbagai macam daerah, itu tuh nggak ada program. Mereka ada program sendiri memang yang program kayak pertukaran itu, tapi program pertukaran itu nggak jelas informasinya. Lebih tepatnya sih bahkan Menteri Mas Nadiem aja belum pernah ekspos ini.
Dia nggak punya program-program di kebudayaan, misalnya di Dirjen Kebudayaan tuh untuk sekolah-sekolah yang kayak gini tuh, padahal ini kan bagus ya untuk mempertemukan orang dari berbagai macam budaya jadi duta budaya masing-masing. Itu belum punya programnya. Mereka hanya berani bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya temporer gitu. Susah sih karena kalau Jadi di nggak pemerintah bikin juga, ekosistem. di pemerintah tuh susah sih karena memang harus ada, ibaratnya kalau mau ngeluarin duit tuh harus ada programnya atau rumahnya dulu gitu. Jadi Iya, dan itu nggak ada, goodwillnya. gitu Ya, kan. harusnya pemerintah tuh bikin sekolah tuh jadi ekosistem. Jangan nanggung-nanggung ini. Program-program ke sekolah-sekolah itu dipecah-pecah. Misalnya ke SMK, ini kan SMK ada di bawah Direktorat Jenderal Vokasi. Nah, di vokasi itu bantuannya itu berupa misalnya salah satunya tuh sekolah pusat keunggulan. Itu cuma 500 sekolah kayak gitu. Dan itu pasti ada syaratnya di situ. Sekolah yang siswanya di bawah 216 itu nggak masuk. Jadi terlampau banyak hal syaratnya itu, dan nggak bisa juga pakai buat nyebrangin siswa kayak di sini. Ya, jadi Dibuat fasilitas program-programnya pemerintah rata-rata. tuh udah ini kan udah Dari dulu juga ajak ada, gitu. dari dulu juga ada program pemerintah. Hasilnya ya sistem pendidikannya seperti sekarang. Terus sekolah-sekolah yang maju ya maju, sekolah yang enggak ya enggak. Nah, sekolah swasta ini kan niatannya bantuin pemerintah supaya indeks pembangunan manusia di Indonesia itu tinggi ya. Tapi ya itu ekosistemnya nggak sampai diarahkan ke seperti yang kita lakukan. Intinya nggak bisa lah, sampai saat ini belum bisa untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk tiket. Belum ada nomenklaturnya. Itu nentuin siapa? Ajarannya Papo. Belum ada ke arah sana. Gitu. Jadi ya udah, ini diselenggarakan atas inisiatif lembaga aja gitu. Dan mempersulit sih, jadi kayak banyak orang tua kayak kemarin tuh ya, ada orang tua yang pas wawancara nih, itu orang tuanya setuju, anaknya setuju, neneknya nggak setuju gara-gara nggak ada surat katanya dari kementerian, bahkan dari bupati sampai dari kepala desa terkait dengan program beasiswa ini. Gitu. Jadi ya susah juga. Ya mudah-mudahan sih ada komunikasi dengan kementerian supaya lebih jelas gitu ya, ada kerjasama. Nah kalau misalnya mau bantu gitu, berarti tinggal DM Instagram gitu, di searching aja gampang ya. Di website kan ada rekening khusus yang program 1 hektar, ada rekening khusus yang buat lembaga yang BRI itu untuk lembaga dan satu pintu. Jadi nggak, selain itu tuh nggak ada rekening lain kecuali yang dari pemerintah itu misalnya BOS itu ada rekening khusus BOS sendiri. Bahkan kalau ada yang mau berdonasi lewat guru-guru, lewat saya itu kami itu udah menolak gitu. Menolak. Mau lagi? Menolak. Gitu. Ada lagi nggak? Gimana nih? Sudah aja kali ya. Iya udah. Oh, sebenarnya masih ini kan pengen bahas lagi sih, tapi mungkin nanti di selanjutnya. Jadi tapi Mimi nggak masukin tadi tuh ke yang situ Apa? tentang kan yang sih bahas kisah-kisah yang Kisah-kisah unik menarik. Pelajaran apa yang didapat dari ketika membangun Takwanya sekolah gambar ini. apa boy? Apa? Takwanya gambar apa? Coklatnya. Cuman sekarang karena fokusnya ke pendanaan sekolah dulu, ya udah sampai segitu aja. Tapi ada itu nggak sih kepikiran buat apa? Ya udah kayak sekolah ini sebenarnya masih punya harapan nggak sih? Masih sih. Masih. Nggak kepikiran buat nggak ada gitu. 3 tahun lagi Ada ditutup. nggak sih gitu maksudnya fase dimana kayaknya sekolah ini udah nggak bisa nih diterusin. Apa masih apa? Sebenarnya gini ya. Sebenarnya kalau itu dari dulu pertanyaan itu selalu ada. Ini sekolah dibubarin aja apa atau ditutup atau program beasiswanya dicabut gitu, nggak pakai beasiswa lagi gitu. Wah susah.
Tapi kan gini, ini kan perjuangan ide, perjuangan gagasan. Nanggung aja gitu. Justru pemerintah nih yang harusnya mikir-mikir gimana caranya membuat ekosistem sekolah yang lebih baik daripada sekedar bantuin sekolah untuk sarana fisik. Iya, apalagi sekolah-sekolah yang memang sudah besar gitu ya. Ya, nah, jadi dilemanya yang sekolah yang favorit mau dihilangin pakai sistem zonasi kayak gitu. Tapi ngebantuin sekolahnya yang gede-gede doang gitu. Jadi jarang sekali ada sekolah swasta di daerah apalagi dibantu misalnya gurunya di handle gitu. Kan yang paling beban berat bagi sekolah di swasta di daerah itu bayar guru. Guru tuh belum tentu ada yang mau ngajar di kampung dengan perolehan segitu kecil misalnya, terus aksesnya susah, belum lagi tradisi di sistem pendidikan di daerah itu juga masih masih old mind gitu. Ya memang anak-anak muda ini yang harusnya turun ke daerah-daerah, dan ini dikampanyein, makanya Bakti Karya jadi udahlah ini sekolah milik publik. Ya memang publik tuh harusnya merasa memiliki atas sekolah. Jangan sampai sekolah itu udah milik yayasan atau milik lembaga aja gitu, atau milik pemerintah. Enggak, itu milik publik. Harusnya publik juga ikut berpartisipasi, walaupun cuma setahun sekali misalnya ngajar kayak gitu. Atau cuma berdonasi sebulan sekali, yang penting berkontribusi gitu. Atau yang mau yang lebih keren lagi ya sampai ngajar atau melakukan supervisi atau melakukan kegiatan bareng sama siswa-siswa kayak gitu. Gitu sih. Nah ini harapannya ya ke depan, semoga sistem pendidikan di Indonesia juga makin publik makin ramah dengan sekolah gitu, sistemnya juga makin terbuka, makin dukungan dari pemerintahnya itu makin fokus ke pembentukan ekosistem belajarnya gitu. Terus dari sisi kebinekaannya nih, keragamannya bisa gitu ngedeketin orang-orang siswa-siswa yang jauh itu bukan berarti jarak aja ya, tapi jauh dari latar belakang, identitas, agama, budaya misalnya, suku, menjadi lebih dekat supaya lebih saling memahami satu sama lain. Gitu sih sekolah. Panjang sih, tapi ya segitulah. Nanti kita lanjut lagi di topik bahasan yang lain. Mau? Udah, Mimi udah. Nggak boleh banyak. Dadah dulu semuanya. Dadah semuanya. Ini cemol.